Shalom saudara-saudara, apa kabar? Saya percaya hari ini kita pun juga dalam keadaan yang baik. Tuhan beserta dengan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Dalam duka kita, Tuhan menjadi penghiburan kita. Dalam kelemahan kita, Tuhan menjadi kekuatan kita. Bahkan ketika kita sakit, Tuhan menjadi kesembuhan kita. Nah, saudara-saudara, pada hari ini kita akan bicara tentang Getsemani, ya, Taman Getsemani. Nah, saudara-saudara, Taman Getsemani sebenarnya adalah taman yang biasa dipakai oleh Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya untuk berkumpul, untuk mendengarkan pengajarannya dan juga untuk berdoa, saudara-saudara. Jadi taman ini biasa memang dikunjungi oleh Kristus bersama dengan murid-muridnya. Dan taman ini akhirnya sangat terkenal bagi seluruh pembaca Injil, bagi kita orang Kristen, orang percaya, saudara-saudara. So, di Taman Getsemani inilah permulaan penderitaan Yesus Kristus dimulai. Ya, kita semua pasti tahu tentang doa Tuhan Yesus Taman Getsemani ketika ia berdoa dengan sungguh-sungguh sampai 3 kali. Bahkan ketika ia berdoa, peluhnya meneteskan darah. Saudara-saudara, bayangkan, peluhnya meneteskan darah. Dan secara medis, kondisi ini disebut sebagai hematidrosis rupanya. Hematidrosis, ya, sebuah kondisi ketika seseorang berada dalam kondisi yang sangat tertekan. Dan akhirnya, saudara-saudara, peluhnya sampai meneteskan darah. Ada pembuluh darah yang pecah sehingga melalui pori-porinya darahnya menetes. Saudara-saudara, Leonardo da Vinci, seorang seniman, pernah mencatat sebuah peristiwa bahwa ketika tentara akan pergi berperang, ada bahkan yang sampai meneteskan darah peluhnya. Atau ketika seseorang akan menghadapi hukuman mati, darahnya saudara menetes lewat pori-pori yang biasa dilewati oleh peluhnya, saudara. Nah, kondisi ini terjadi karena tekanan yang begitu berat, karena stres yang sangat berat, saudara. Dan pertanyaannya adalah, apakah Tuhan Yesus Kristus Sang Mesias itu mengalami stres yang begitu berat dan tekanan yang begitu berat ketika ia hendak menghadapi salib, saudara-saudara? Jawabannya adalah iya. Nah, kemudian mengapa bisa demikian? Nah, ini dia, saudara-saudara. Mesias kita, juru selamat kita adalah Allah yang menjadi manusia, firman Allah yang kekal yang menjadi manusia, saudara-saudara. Ia adalah 100% Allah dan dia juga adalah 100% manusia. Itu sebabnya secara ilahi ia pun juga memiliki kuasa seperti yang Allah miliki, karena dia Allah yang menjadi manusia, firman Allah yang menjadi manusia. Namun sebagai manusia yang sejati, ia pun juga mengalami apa yang manusia alami. Ia bisa merasa takut dan juga gentar, saudara-saudara. Ia pun juga bisa merasakan kesendirian. Ia pun juga bisa merasakan betapa ngerinya kematian yang mendekat, saudara-saudara. Nah, mengapa Yesus harus menjadi manusia sejati? Saudara-saudara, ini adalah cara satu-satunya keselamatan dapat disediakan bagi kita, bahkan bagi segala bangsa. Sering saya katakan dalam khotbah-khotbah saya, bagaimanapun kuasanya Allah itu, bagaimanapun hebatnya Tuhan itu, ketika ia hendak menyelamatkan kita, umat manusia yang jatuh ke dalam dosa ini, Tuhan menyelamatkannya. Tentu harus memperhitungkan segala sifat-sifatnya dan kesempurnaannya. Tuhan harus memperhitungkan kasihnya dan juga keadilannya, saudara-saudara. Yang satu harus diperhatikan, yang lain tidak bisa diabaikan. Nah, itu sebabnya untuk keselamatan kita, Yesus Kristus harus merupakan Allah dan manusia sekaligus. 100% Allah dan 100% manusia, saudara-saudara. Karena dialah yang mengambil tempat kita di dunia ini, memenuhkan segala tuntutan hukum Allah yang sempurna, kemudian menyerahkan dirinya sebagai korban yang sempurna, tanpa dosa, tanpa cacat untuk keselamatan kita. Dengan inilah, saudara-saudara, keselamatan menjadi sah, keselamatan menjadi legal, keselamatan menjadi sesuatu yang mulia, memuliakan Tuhan dan menyelamatkan kita. Sebab kasih dan juga keadilan Tuhan bertemu dalam pengorbanan dirinya. Sebab kita yang sebenarnya harus dihukum, tapi Dia yang menanggungnya. Kristus sebenarnya yang benar, tapi Dia yang menerima segala dosa kita, supaya kita oleh iman di dalam namanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beroleh anugerah dibenarkan karena darah Yesus Kristus, dan menerima segala kesempurnaan yang ia wujudkan dalam kehidupannya sebagai manusia sejati, saudara-saudara. Itu yang Yesus lakukan. Nah, ketika Yesus pada waktu itu di Taman Getsemani, dan ketika ia hendak menghadapi salib, saudara-saudara, diceritakan ia membawa 3 orang muridnya, yakni Petrus yang artinya batu karang, dan juga anak-anak Zebedius, anak-anak Guntur, saudara-saudara, yakni Yohanes dan juga Yakobus. Bayangkan, dengan batu karang, dengan anak-anak Guntur, Yesus ditemani pada waktu itu, saudara-saudara. Tapi apa yang terjadi? Sekalipun Petrus begitu kokoh sebenarnya, kuat pribadinya, dia pun lemah pada waktu itu. Dan sekalipun Yohanes dan Yakobus, anak-anak Guntur yang cepat gerakannya, cekatan orangnya, saudara-saudara,
Pada waktu itu pun juga mereka lemah. Ya. Yesus Kristus sebagai manusia sejati membawa sahabat-sahabat terdekatnya, murid-murid terdekatnya, tapi mereka pun rupanya tidak bisa menemani dia sebagaimana yang ia harapkan, saudara-saudara. Hanya Bapa di surga, satu-satunya pribadi yang betul-betul bersama dengan dia pada waktu itu, yang memberikan dia kekuatan melalui malaikatnya, dan yang memberikan dia kekokohan untuk menjalankan kehendaknya yang sempurna, yakni keselamatan bagi umat manusia. Dan itu sebabnya ketika hal itu terjadi, Tuhan Yesus akhirnya justru memakai peristiwa itu untuk memahyukan sesuatu yang penting sekali bagi kita semua, yakni roh memang penurut tetapi daging lemah, saudara-saudara. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Sebenarnya di jauh dalam diri Petrus, jauh di dalam diri Yohanes dan juga Yakobus menyadari saat ini adalah saat yang penting untuk berdoa. Saat ini saat yang harus dijalani dengan doa. Sebab godaan begitu besar untuk menghindari salib. Sementara salib satu-satunya jalan. Tapi ketika mereka harus berdoa pada waktu itu, justru mereka tidak sanggup, saudara-saudara. Mereka tahu, mereka sadar itu penting. Tapi dagingnya, saudara-saudara, keberadaan dirinya, natur dosa dalam dirinya tidak bisa memenuhi kesadaran dan juga pengetahuan itu. Saya yakin ya, semua orang tuh menyadari sebenarnya dalam pengertian tertentu apa yang baik, apa yang buruk dalam pengertian tertentu. Tetapi apakah manusia selalu bisa mewujudkan apa yang dia ketahui sebagai sesuatu yang baik? Apa yang ia sadari sebagai sesuatu yang baik? Kalau manusia bisa, tentu juru selamat nggak perlu datang. Tapi karena manusia nggak bisa, pasti gagal. Maka juru selamat harus datang. Ia datang mengambil tempat kita. Ia datang untuk mengambil posisi kita. Mengerjakan segala tuntutan Allah. Dan juga menanggung upah dosa yang telah maut. Dan juga menanggung segala hukuman atas dosa-dosa kita. Yesus Kristus mengerjakan semuanya itu untuk keselamatan kita. Nah, daging itu lemah, roh itu penurut, saudara-saudara. Nah, ini yang Tuhan Yesus wahyukan kepada kita. Dan hari ini kita bersyukur sebenarnya ya. Kalau kita orang percaya, saudara-saudara, kita sebenarnya disatukan dengan Kristus. Kita mati bersama Kristus, kita bangkit bersama Kristus. Nah, dalam kesatuan ini kita dilahirkan kembali. Apanya yang lahir kembali? Rohnya, saudara-saudara. Disinilah roh kita ya menjadi identitas baru kita. Di hadapan Allah Bapa kita bukan lagi daging, yakni manusia berdosa. Tapi di hadapan Allah kita adalah manusia baru, spirit being. Roh kita memiliki kekuatan yang luar biasa, natur Allah yang sebenarnya punya kuasa juga untuk mengendalikan daging kita, saudara-saudara. Sebab natur yang berdosa sudah berlalu, natur sebagai manusia baru sudah datang. Kita bisa mematikan manusia lama, sebab manusia baru kita sudah hadir di dalam diri kita. Kalau kita memang mau mengalir bersama dengan Tuhan, berserah dan juga mengandalkan Tuhan, saudara-saudara. Saya yakin kita hari ini bukan kuat gagah kita yang membuat kita hidup dan bertahan setia di hadapan Tuhan, tapi roh Tuhan yang bekerja di dalam kita. Bukan kekuatan daging kita yang membuat kita setia beribadah ataupun juga melayani giat berkebajikan, tidak. Tapi Tuhan yang hidup di dalam diri kita, saudara-saudara. Sebab kita sekarang adalah spirit being, roh, keberadaan roh, yakni orang-orang yang dilahirkan kembali. Roh kita lahir kembali menjadi anak-anak Allah, saudara-saudara. Nah itu dia. Berikutnya Tuhan juga mewahyukan bahwa berdoalah supaya kamu terhindar daripada pencobaan, saudara-saudara. Kita bersyukur ya hari ini firman Tuhan dengan gamblang menyatakan bahwa Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Kalau kita dicobai, jangan berkata itu datangnya dari Allah. Jangan. Ya. Pencobaan datang dari keinginan manusia. Keinginan manusia yang dibuahi ya akan membuahkan dosa dan lain sebagainya. Jadi manusia dicobai oleh keinginannya sendiri, saudara-saudara. Namun Tuhan ada sebagai penolong kita supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Nah, bagaimanakah Tuhan menolong kita supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan? Firman Tuhan berkata supaya kita, saudara-saudara, berdoa. Ya. Barangkali kita berkata, oh saya sudah sering berdoa. Pertanyaan saya adalah, sungguh-sungguhkah kita menikmati saat-saat doa kita? Sungguh-sungguhkah kita betul-betul saudara-saudara melihat doa sebagai kebutuhan, melihat doa sebagai kerinduan kita? Kalau kita melihat doa sebagai kebutuhan juga kerinduan kita, saya yakin kita berdoa dengan cara yang berbeda. Bukan hanya sebuah rutinitas, bukan hanya sebuah kewajiban, tapi sesuatu waktu yang kita sungguh-sungguh nikmati. Sebab kita tahu doa inilah kekuatan kita untuk menang atas segala pencobaan. Doa inilah yang membuat kita yakin
akan kehendak Allah, saudara-saudara. Nah, Yesus Kristus yang mengajarkan hal itu, yang mewahyukan hal itu, memberikan contoh kepada kita. Pada waktu itu, sekalipun dia adalah Allah yang sejati, manusia sejati, godaan untuk menghindari salib itu sungguh nyata, saudara-saudara. Suatu ketakutan, kegetaran yang dihasilkannya tidak bisa disangkal. Namun pada waktu itu Yesus Kristus bersungguh-sungguh berdoa. Bahkan 3 kali ia berdoa, mengatakan kata-kata yang itu juga. Bukan karena kata-kata itu dia hafal, tapi itulah sebenarnya ungkapan yang terdalamnya. Kemudian ketika ia berdoa pada waktu itu, dia diteguhkan, diyakinkan. Itulah memang kehendak Bapa, saudara-saudara. Dan dia harus menggenapinya. Dan ketika dia yakin dan sudah menang di dalam doa, dia melangkah dalam kemenangan, saudara-saudara. Nah, doa itu sebenarnya seperti itu ya. Ketika kita sungguh-sungguh menikmati waktu doa kita, ketika kita melihat doa sebagai kebutuhan kita sadar kok, kita sudah menang di dalam doa-doa kita. Sehingga ketika kita maju, ketika kita melangkah, ada kekuatan ilahi dari Tuhan sendiri yang memperlengkapi, yang memampukan kita untuk saudara-saudara kita menjalani kehendak Allah yang sempurna itu. Dan akhirnya sampai kepada tujuan ilahi. Allah mengutus kita dalam kasus Yesus Kristus yang juru selamat. Kehendak Allah yang sempurna adalah agar ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, korban penghapus dosa, korban pendamaian, segala korban yang ada di perjanjian lama itu, saudara-saudara, supaya ada keselamatan. Supaya keselamatan itu disediakan di hadapan segala bangsa. Supaya keselamatan itu menjadi nyata bagi kita semua, terutama kita yang percaya. Bagi kita yang percaya, keselamatan tidak hanya tersedia di jamuan Tuhan, tapi keselamatan itu sudah kita miliki, sudah ada di dalam diri kita dan mengalir dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Nah, itu dia. Jadi hari ini, saudara-saudara, ketika kita mendengar tentang Getsemani, ingatlah, di Getsemani, di situ Tuhan memulai pertama-tama menjalani penderitaannya. Getsemani, taman yang khusus untuk Tuhan Yesus berdoa dan mengajarkan banyak hal pada murid-muridnya, menjadi tempat pertama kali darahnya menetes. Peluhnya, saudara-saudara, mengandung darah yang suci, yang menghancurkan segala kutuk kita karena dosa. Dan dengan darah Yesus Kristus itu hari ini kita menang, menikmati damai sejahtera. Sebab darah itu mendamaikan kita dengan Allah, mendamaikan kita di dalam batin kita, yang membuat kita dapat berjalan dalam damai sejahtera ilahi, saudara-saudara. Kemudian ingatlah, hiduplah dalam kekuatan Roh Tuhan. Kita bukan lagi keberadaan daging. Di dalam Kristus Yesus di hadapan Bapa, kita adalah spirit being. Biarkanlah Roh Tuhan mengalir dalam diri kita. Sehingga ketika kita berdoa, kita melihat doa bukan sebagai suatu usaha yang melelahkan, tapi itu tempat kita beristirahat, menimba kekuatan, menimba iman, diyakinkan akan kehendak Allah untuk kita bertindak akhirnya sesuai dengan rancangannya, saudara-saudara. Dan ketika kita sudah menang dalam doa, maka bertindaklah. Sesuatu yang kita mulai dengan kemenangan di dalam doa kita akan nyata dari tindakan-tindakan kita. Ada ketenangan dan damai sejahtera dan ketepatan presisi untuk berjalan dalam kehendak Allah yang mulia, saudara-saudara. Dan ketika kita berdoa, kita akan semakin menikmati damai sejahtera. Ada peristirahatan batin yang dalam diri kita. Badai boleh mengamuk di sekitar kita, situasi boleh menantang, tetapi damai sejahtera yang dalam mengalir dalam diri kita. Yesus Kristus menanggung segala dosa dan kematian kita sampai mengalami hematidrosis, saudara-saudara. Tekanan yang berat sekali supaya kita tetap tinggal dalam damai sejahtera yang menetap. Namun ketahuilah, damai sejahtera bukan hanya soal perasaan, tapi kenyataan fakta kebenaran. Kita didamaikan dengan Allah. Dari situlah mengalir pikiran dan perasaan yang damai, yang melampaui segala akal manusia, saudara-saudara. Jadi hari ini Taman Getsemani, ya, yang berarti tempat pemerasan minyak. Di situlah Yesus Kristus tanda kutip diperas demikian rupa sehingga kehidupan ilahinya, minyak yang kudus itu mengalir dalam kehidupan kita. Sehingga hari ini kita selalu memiliki bahan bakar untuk iman kita. Kita selalu memiliki kekuatan baru melangkah bersama dengan Tuhan dalam rencana Allah Bapa yang sempurna. Sehingga hidup kita bukan sekedar hidup yang dijalani sampai habis, saudara-saudara, tapi hidup yang bernilai, bahkan hidup yang bernilai kekal. Bukan hanya kita berangkat kepada hidup yang kekal, tetapi saudara-saudara, kita pun juga membawa berkat-berkat yang kekal dimanapun dan kemanapun kita pergi. Sebab melalui kita
Tuhan pun hendak membawa minyak yang kudus itu, yakni kehidupan ilahinya, dialirkan lewat kehidupan kita. Kiranya melalui kita banyak orang menerima kasih karunia Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.